Baik, hari ini hari Selasa tanggal 23 April A1 Channel berkesempatan untuk mewawancarai jaksa terkait dengan sidang kasus pembunuhan Yoyo Mambore dengan terdakwa Martin Sulaiman Konai dan kawan-kawan. Pak Jaksa, selamat siang. Siang. Ya, saya perkenalkan dulu, ini adalah Pak Jaksa Ripain dari Sitompul. Beliau adalah, biasa kita sebagai wartawan tahu bahwa beliau adalah juru bicara dari pengadilan negeri Kupang, Kejaksaan Negeri Kupang. Ada Pak Putu, beliau sebagai kasih pidum, dan Pak Helmi salah satu jaksa penuntut ya pada kasus ini. Pak Hidayat, kenapa jaksa hanya menuntut 2 tahun kepada Martin Sulaiman Konai dan kawan-kawan? Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terkait perkara terdakwa atas nama Martin Sulaiman Konai dan kawan-kawan yang dituntut 2 tahun, itu ada atas nama terdakwa Martin Sulaiman Konai, Doni Leonard Konai, Stepi Edward Konai, dan Ruben Logo. Yang mana kami menuntut keempat terdakwa tersebut selama 2 tahun sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Yang mana di dalam fakta persidangan, keempat terdakwa Martin Sulaiman Konai, Doni Edward Konai, Stepi Leonard Konai, dan Ruben Logo, pasal yang kami dakwakan di dalam surat tuntutan yaitu untuk terdakwa Martin Sulaiman Konai pasal 170 ayat 1 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 kedua KUH pidana, yang mana di dalam fakta persidangan terungkap bahwa dihubungkan dengan isi voice note yang mengatakan apabila mereka masuk sikat, dan hasil persidangan yang terjadi di dalam tempat kejadian adalah pembakaran sepeda motor sebanyak 4 unit. Untuk Doni Leonard Konai, pasal yang kami dakwakan pasal 170 ayat 1 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 kedua KUH pidana. Sebagaimana fakta persidangan yang terungkap, setelah mendapat voice note dari terdakwa Martin Sulaiman Konai yang diperdengarkan oleh terdakwa Ruben Logo, terdakwa Doni Leonard Konai langsung mengatakan hantam sudah, hantam sudah. Yang terjadi setelah dia mengatakan hantam sudah adalah terjadinya pengerusakan sepeda motor yang terdakwa atas nama Stepi Edward Konai. Itu adalah pasal 170 yang korbannya luka. Dan untuk Ruben Logo, pasal yang kami dakwakan pembantuan mendengarkan isi voice note dari Martin Sulaiman Konai. Dan pada saat putusan, hakim memutus sesuai dengan dakwaan yang ada di surat tuntutan oleh penuntut umum. Yang kedua, putusan hakim dari tuntutan jaksa selama 2 tahun diputus 1 tahun. Kita tidak mengajukan banding dikarenakan hakim mengambil sebagian atau seluruhnya pertimbangan penuntut umum yang ada di surat tuntutan, sehingga kami menerima putusan. Saya rasa itu penjelasan dari kami, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Helmi yang termasuk jaksa penuntut umum dari Mati Salang dan Pak Kasbido. Oke, kalau dari kami, karena kami yang langsung menangani eksekutor pelaku pembunuhan langsung, yang pertama harus diingat lokus dan tempus delicti antara apa yang dilakukan oleh Jeto pelaku eksekutor pelaku pembunuhan maupun yang membantu melakukan pembunuhan, yaitu Marianto Loburadaskito, lokasi dan waktunya berbeda dengan tempus ataupun lokus delicti sebagaimana disebutkan oleh rekan kami, di mana pelakunya adalah terdakwa Martin Konai dan kawan-kawan saat itu. Yang kedua, bahwa
Matius Alang alias Jeto maupun Marianto Lobura dan rekan-rekannya saat itu melakukan pengejaran terhadap kelompok dari Paul Betan dikarenakan atas anjuran dari Stepi Konai untuk melakukan pengejaran hadang di bawah, yang artinya kemudian oleh masing-masing terdakwa kami, dalam hal ini Matius Alang alias Jeto maupun Marianto Lobura yang membonceng Jeto, kemudian mengejar kelompok Paul Betan yang pada akhirnya saat itu Paul Betan dan kelompoknya sebagian besar berhasil melarikan diri dengan kabur menumpangi kendaraan pickup yang saat itu. Dan kemudian pada posisi itu yang bersangkutan Matius Alang melihat korban, dalam hal ini Roy Herman Bole, tertinggal, yang mana pada saat itu Roy Herman Bole sendiri, dalam hal ini fakta sudah terungkap di persidangan, dengan memegang batu berusaha untuk melempar ke arah terdakwa maupun Marianto Lobura saat itu, sehingga inisiasi penyerangan langsung diambil oleh Matius Alang alias Jeto menyerang korban, sehingga terjadilah duel pada saat itu, saling pukul dan tendang, yang kemudian karena melihat kesempatan itu untuk bisa dilakukan melarikan diri oleh si korban, ketika hendak melarikan diri, pada posisi itulah kemudian Matius Alang alias Jeto yang kebetulan juga sudah ada membawa pisau, langsung mencabut pisau dan menusukkan ke arah punggung sebelah kiri dari korban. Nah, kemudian setelah itu tiba-tiba si Marianto Lobura yang sebelumnya sempat mencari bapak kecilnya kembali lagi ke TKP, kemudian menyuruh Jeto untuk tidak melakukan pembunuhan atau tidak menganiaya korban saja. Akan tetapi yang terjadi pada saat posisi Jeto sudah mencabut pisau dari punggung korban, kemudian karena mendengar panggilan dari Marianto Lobura alias itu, langsung kabur dari TKP berboncengan dengan itu. Jadi dalam posisi seperti ini, sesuai dengan fakta dari dakwaan yang kami dakwakan, primer 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, dan lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, karena mengingat bahwa niat dan kesengajaan itu muncul spontanitas pada saat itu, sehingga yang kami buktikan adalah 338 yang kemudian kami tuntut terhadap terdakwa berdasarkan pengakuan terdakwa di dalam persidangan. Berikut saksi-saksi mahkota yang mendengarkan langsung pengakuan terdakwa bahwa dia sudah menusuk korban, sehingga pembuktian yang kami lakukan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi mahkota saat itu menjadi terang benderang bahwa pelaku pembunuhan adalah Matius Alang. Karenanya kami tuntut dengan mempertimbangkan hal-hal meringankan, salah satunya adalah kejujuran dari Matius Alang yang pada saat itu dengan pasal yang kami buktikan subsidiar 338 kami tuntut 14 tahun. Sementara Marianto Lobura sebagai pihak yang dalam hal ini membantu Matius Alang alias Jeto ketika pada saat sebelum maupun setelah kejadian dengan kabur dari TKP dituntut 12 tahun penjara. Jadi yang dapat kami simpulkan antara apa yang dilakukan oleh Matius Alang, Marianto Lobura dari sisi tempus maupun lokus berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Konai Bersaudara maupun Ruben Logo. Jadi itu yang bisa kami jelaskan. Oke. Nah, Pak Jaksa, sebelum kita ke Pak Putu, Bapak ini kan yang nonton juga banyak orang awam. Mungkin Bapak bisa jelaskan soal tempus dan lokus ini. Oke, terima kasih. Yang penting sebagaimana penjelasan dari salah satu jaksa penuntut umum Bapak Helmi, bahwa di dalam fakta persidangan yang terbukti
adalah pasal 338. Kedua, terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban Roy Herman Bole itu sudah kita tuntut selama 14 tahun, sedangkan yang membantu melakukan dalam hal ini Marianto Laubura itu selama 12 tahun. Terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara Matius Alang dan Marianto, kami tidak mengajukan banding dikarenakan Majelis Hakim mengambil seluruhnya pertimbangan penuntut umum. Yang kedua, terkait masalah fakta persidangan, itu sudah didengar oleh khilaf umum karena sidang terbuka untuk umum. Kalaupun peran masing-masing, tempat kejadian dan waktu kejadian, Martin Sulaiman Konai, Doni Konai, Stepi Konai, dan Robin Logo itu adanya di depan kampus Unkris. Sedangkan TKP pembunuhan itu ada di kantor unit cabang BRI Oesapa, yang jaraknya dari kampus Unkris ke depan kantor BRI unit Oesapa itu lumayan agak jauh. Jadi artinya bahwa tempus dari itu bahwa perkataannya voice note-nya Martin Sulaiman Konai mengatakan kalau masuk ke lokasi berarti tidak di dalam lokasi gitu. Voice note Martin Sulaiman Konai itu adanya di depan kampus Unkris. Yang terjadi di depan kampus Unkris, perbuatan dilakukan Martin Sulaiman Konai, Doni Konai, dan Ruben Logo. Yang terjadi adalah penganiayaan terhadap orang dan pembakaran sepeda motor. Sedangkan di tempat yang berbeda, depan kantor BRI unit Oesapa, itu yang terjadi pembunuhan terhadap korban Roy Herman Bole. Oke, baik. Pak Jaksa, ini sampai dengan kemarin tanggal 22 April masih ada demo di depan Kejaksaan Negeri. Mungkin harapan dari Jaksa kepada masyarakat luas seperti apa? Harapan kami sebagai penuntut umum tentu dalam hal ini masyarakat harus lebih pandai melihat tentang kebenaran terkait penanganan perkara ini, bahwa apa yang kami lakukan dalam hal penuntutan terhadap perkara ini sudah secara terang benderang berdasarkan fakta di persidangan dengan masing-masing peran dari para terdakwa tersebut yang pada akhirnya sudah dibuktikan dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan, dan bahkan sudah diambil alih pertimbangan dari seluruh pertimbangan penuntut umum tersebut oleh majelis di dalam memutus perkara dengan memutuskan pasal dakwaan yang terbukti berdasarkan tuntutan dari penuntut umum. Saya pikir itu sudah bisa memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya dan transparan bagi masyarakat. Baik, ini ada apa? Cukup. Baik, terima kasih. Selamat siang. Sukses selalu. Terima kasih.